Kemarin di Ponorogo, Jawa Timur viral tuh, ada ratusan anak SMP SMA minta dispensasi baranti sekolah karena hamil di luar nikah. Yang serentak minta dispensasi itu lebih kurang 264 orang. Kalau apa wak mati, kalau amak wak mati, kita kehilangan masa lalu. Apa wak mati, amak wak mati, kita kehilangan masa lalu. Tapi kalau anak gadis wak rusak, anak bujang wak rusak, kita orang tua kehilangan masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad ja'ala khalil Ibrahim imaman lana wa lisairil bashar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Shadaqallahul azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Yang kita hormati Ibu Direktur RSUD Kota Padang Panjang, serta karyawan dan karyawati, kemudian apa-apa ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Pertama, kita awali pengajian kita pagi ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang selalu dan senantiasa Allah berikan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita bisa datang dan hadir ke ruangan masjid kita dalam acara kajian kita, rutin kita sekali 15 hari yang kita adakan di masjid kita ini. Mudah-mudahan kedatangan kita dan kehadiran kita di masjid pada pagi hari ini akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beserta salam kita kirimkan buat Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita akan tetap menjadi umat beliau sampai akhir hayat kita, dan mudah-mudahan nanti di akhirat kita akan mendapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa-apa dan ibu-ibu jamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah, Jumat yang lalu ambo
khutbah Jumat di Masjid Asy-Syifa Yarsi, Bukit Tinggi. Ya, sama dengan di sini Masjid Yarsi, Masjid Asy-Syifa Yarsi. Sudah hamba khutbah, kemudian salat. Sesudah salat, ada ustaz di samping hamba duduk. Beliau adalah rohis, rohani Islamnya Yarsi. Jadi beliau kan sama-sama nih, siapa yang sakit kan masuk beliau nih untuk memberikan nasihat lah sama pasien. Maka beliau cerita, Ustaz, ada apa? Kemarin berapa hari yang lalu Ustaz, ambo raso kane tampa. Batu Ustaz, ini beberapa hari yang lalu ada anak gadis masuk Yarsi, Damam masuk Yarsi. Kemudian katanya setelah diperiksa anak ni, ternyata Ustaz, anak ni sudah menggarik-garik di paru ina. Menggarik-garik paru ina. Laduna menggarik-garik dalam paru ina. Bahasa awak na mengandung lah mentina. Atau hamil lah bahasa keren naste. Ya kan? Menggarik-garik. Dan ambo katiko tu Ustaz, kalau yang hamil ni rupanya dia kan masih pelajar nih, masih pelajar. Jadi kalau dia yang hamil ke Ustaz, misalnya nih nyo orokno suko pendek, suatu abuak bukaan, gaya-gaya mode itulah. Hamil itu tidak heran wah Ustaz. Tapi Ustaz, yang hamil nih, maaf nih Ustaz, yang hamil nih yang di Pereso kemarin tuh ternyata hamil. Pertama dia sekolahnya pesantren Ustaz. Pesantren. Yang kedua hafiz Quran 4 juz. Hafiz Quran 4 juz. Sekolah di pesantren. Hamil di luar nikah. Sarsokane tanpa Ustaz. Artinya apa? Inilah salah satu yang maaf mengecek, sadangkan hafiz Quran. Nih hafiz Quran, sekolah di pesantren masih maaf tapi saja tak kerajuan modeko. Tentu nanti kolah jadi cibiran de orang di luar. Jadi tu lapis Quran tu kerajuan. Artinya apa ini? Mencari kondisi seperti ini sekarang, maka kita harus bertanya, kenapa ini terjadi? Kemarin di Ponorogo, Jawa Timur viral tuh, ada ratusan anak SMP SMA minta dispensasi baranti sekolah karena hamil di luar nikah. Yang serentak minta dispensasi itu lebih kurang 264 orang. Minta dispensasi baranti sekolah. Kenapa? Hamil di luar nikah. Bahkan menurut catatan, sejak Corona 2019 sampai tahun 2023 nih, yang tercatat di luar yang tercatat mungkin lebih banyak. Yang tercatat yang sudah maaf hamil di luar nikah tuh yang tercatat sejak remaja, sejak 2019 sampai sekarang lebih kurang 26.000 orang dari 33 provinsi di Indonesia. Ini harus menjadi salah satu sebagai evaluasi untuk diri kita. Kenapa ini terjadi? Bagaimana anak-anak kita, remaja-remaja kita sekarang jatuh ke lembah seperti ini? Kenapa? Nah, ini ya. Yang pertama, tentu kita harus look in, caliak ke dalam, caliak ke diri kita. Ternyata sekarang anak-anak kita, remaja-remaja kita jatuh ke lembah yang tidak kita inginkan. Ini kenapa? Salah satunya karena para pakar, pertama adalah hilangnya, berkurangnya kedekatan orang tua dengan anaknya. Hilangnya attachment, kedekatan orang tua ke anak. Bahkan sekarang
orang-orang tua muslim bahkan menyerahkan pengasuhan anaknya kepada HP. Banyak orang tua sekarang menyerahkan pengasuhan anaknya ke HP ini. Maka ketika anak kau diagiakan HP, apa yang kecil-kecil itu di HP, kadang orang bapaknya sibuk, ibunya sibuk, anak ketek, de anak kau nangis mentari agi HP, diam dia, antoknya, akhirnya apa? Deknya lah dake jo HP, pas diambil HP kau, berang anak tu. Kan banyak anak-anak sekarang dia ambil HP-nya berang. Kenapa? Seolah-olah anak tu berkata, manga bambia apa ambo, manga bambia ibu ambo. Kenapa? Kita sudah digantikan sekarang di HP, jadi awak lah jadikan di HP. HP inilah jadi orang tua anak-anak kita sekarang. Maka anak-anak ketika diambil HP, berangnya manga bambia ranggai ambo, mama manggiak bambia apa ambo, bantun bambia ama ambo. Kenapa? Deknya lah dapat ikon dan mengasuh no tiap hari. Dan inilah pertama, kenapa kerusakan ini dimulai dari ini. Basarahkan pendidikan anak kepada pengasuhan anak kepada HP. Maka mau bukan melarang kita memberikan HP ke anak, tapi harus ada pengawasan. Sekarang nak rusak di HP, tidak sayu anak-anak. Labara laki bini nak bercerai dengan HP. Dengan Facebook, barang nak bercerai. Dengan WA, barang nak bercerai. Dengan HP kok. Kalau tidak pandai-pandai ni, ya apa? Dia ini manfaatnya besar, tapi mudaratnya besar. Maaf, kemarin ada perempuan mengecek berkenalan di Facebook, kenalan waklah seorang istri. Kalau seorang istri tentulah suami. Kenalan di Facebook, laki-laki. Rupanya nyambunglah komunikasi, nyambung. Ketika nyambung, makin hari makin akrablah pertemanannya di Facebook. Akhirnya minta ketemuan, dan yang laki-laki ini minta dia pinjamkan BPKB mobil supaya bisa diajukan ke bank untuk pinjaman modal usaha. Maka diadakan pertemuannya di apartemen. Maka ketika labasuo, maka maaf, karena sudahlah terjalin komunikasi yang lama dan sudah ada kedekatan di hati, akhirnya di tempat itu terjadilah hubungan badan, zina. Dan setelah berzina ternyata ada cekcok. Maka yang perempuan tak jadi mau menjamkan BPKB mobilnya untuk laki-laki. Akhirnya perempuan ini dimutilasi 17. Mati. Kenapa? Nih HP juga. Jadi HP ko nan rusak indak si anak kita. Awak nan gadang-gadang pun, nan lah gaek-gaek pun rusak di HP ko. Maaf, ada udah ngecek kamu, Ustaz ada kutubah di Bukit Tinggi. Oh, insya alhamdulillah lainnya mo. Di Awakuniang lai, di Sanjay lai, di Yarsi lai, di Berugo lai, di lai itu bah. Tolong cik Ustaz, tolong bah. Iko ambo lapan yang gini Ustaz. Pan yang bah. Ambo bara kali bara tiok Jumaat Ustaz, pindah-pindah ambo Jumaat Ustaz di Bukit Tinggi kau. Tu bahanya mo. Iko tolong ambo lah masuk surat ke pengurus Ustaz, tolong dibacakan sebelum khatib naik mimbar. Tu nyambo. Tapi kadang tak dibacakan di pengurus tu. Apa tu nyambo? Ko Ustaz barambo mencalia orang apa-apa nampi Jumaat ko Ustaz. Hari Jumaat sumbayang Jumaat orang kutubah di mimbar. Ainyo amah mengecek Ustaz, orang Jumaat nan apa-apa kau sebagian api yang dibuka no. Orang kutubah kau api yang dibuka no. Kece awak Ustaz kok main baca Quran no. Kono indah main game. Game no tu domino high nan pakai chip tu lah. Sumbayang Jumaat lah jadi apa orang
nan paling memalukan Ustaz, orang kutubah duduk dalam masjid lo di tengah lo duduk, orang kutubahnya pe ni buka no, nama ngecesat nan buka ape ko, bamerek lo di sikonya, Pemda. Artinya apa? Bikin dengar, inilah rusaknya sekarang. Lah kutubah orang masih ape je nak baca lihat. Ketika khutbah Jumat, jangankan membalas WA, jangankan main game, baca Quran aja enggak boleh. Dangan kutubah tu. Kadang ada lah pak-pak ko, ustaz dia jadikan latar belakang. Latar belakang lu ustaz. WA background belakang lu ustaz. Ada yang begitu. Artinya apa? Inilah model kerusakan sekarang. Maka yang pertama, kenapa anak-anak kita rusak sekarang? Karena pertama ini, mereka kita serahkan pengasuhannya kepada HP ini. Maaf bu, dah usahlah anak kita nak ketek-ketek. Awak nak gadang-gadang salah. Dan dibuka elok no, elok nak dibuka no. Ceramah Ustaz Somad di Islamic Center Padang Panjang. Kan itu rancak tu. Pas dibuka, kalau acara gambar Ustaz Somad tu banyak. Tapi di tangan Ustaz Somad keluar video yang banyak tu, kan ada lo iklan di sini, iklan TikTok. Kan di tengah-tengah tu. Anan iklan ku macam-macam. Adonan pakai baju sekwilda, sekitar wilayah dada mem baju no. Ado pakai rok bupati, buka pau tinggi-tinggi. Ai turo no. Anan di tiba mencari Ustaz Somad, dia cari ko. Koncak lo ni. Itu jangan nan kete awak nang gadang pun muah juga ini. Apalagi anak-anak kita. Makanya maaf inilah yang pertama, kenapa rusaknya anak kita sekarang ni? Yang pertama karena mereka diserahkan pengasuhannya. Masuk anak kita besaran KP, akhirnya rusaklah anak-anak kita. Dan sekarang yang kita lihat ni kehancuran ni luar biasa karena dimulai dengan HP. Maka dulu ketika daring, ketika corona ada daring, yang mau sampaikan ke ibu-ibu yang anaknya sekolah, ada tugas dari sekolah, nggak usahlah balikan HP untuk anak kau, cukup pakai mela HP apa atau amanyo. Kenapa? Kalau anak SD balikan HP itu merusaknya luar biasa. Nyak pandai milah yang milih. Dan mau cari anak muda sekolah kelas 1, mau cari tugas tu ndak lo banyak aduh. Ada ke balian HP itu. Tugasnya mau cari di gurunya, kepada ayahanda dan ibunda, tolong videokan anak kita menyanyikan lagu naik-naik ke puncak gunung lengkap dengan gerakannya. Itu mesurahnya di guru no. Kabilin lope itu. Kabilin lope itu. Kadang orang gaya kan, ni balikan apa untuk anak den di kau baranak dan semanjok kau baranak. Bani di den anak den katingga pada anak orang indah den. Tu babalian petang di kau apa 5 juta di balian di kau. Demo deh tu den baranak kau di kau. Pitikan untuk anak cari di kau no. Siangnya piti untuk anak dicari. Tapi di Minangkabau, kalau awak kembalikan barang untuk anak, maka ada 2 pertimbangan. Patui mungkin patui, lai patui tapi tidak mungkin, lai mungkin tapi tidak patui. Lai mungkin dia berikan anak dia nape, mungkin bantun piti dia lai lah ko patui, alun patui le bantun nak ketek baru seketek hari ini lah. Kenapa? Maaf bu, marusa anak sabantanyo mamelo ano, marusa anak sabantanyo mamelo anyo nan lama sahabat santai ndak jo elok. Kenapa? Dasarnya sudah rusak. Maka sering menyampaikan, kalau apa wak mati, kalau amak wak mati, kita kehilangan masa lalu. Apa wak mati, amak wak mati, kita kehilangan masa lalu. Tapi kalau anak gadis wak rusak, anak bujang wak rusak, kita orang tua kehilangan masa depan. Sianan kama mandikan awak, sianan kama ngapani awak, siayang kama nyelatkan awak, sianan kama doakan awak kalau anak ku rusak. Maka kalau orang gaek wak mati, masa lalu wak hilang. Tapi kalau anak wak rusak, anak gadis wak rusak, kita kehilangan masa depan. Maka maaf, yang pertama hati-hati. Ambo pernah ibu-ibu tanya, Ustaz, boleh kami balikan HP untuk anak? Boleh.
tapi asarai no. Salah satunya ibu nambalikan HP untuk anak, apa nambalikan HP untuk anak, harus lebih pandai memakai HP itu ketimbang anak yang dibalikan. Kalau tidak nanti balian. Kadang balian anak HP canggih, wadah pandai makai. Ketika dia bawa dapat no, Mariam. Apa? Maaf yang. Tu apa? Cali apa? Apa cali apa preso? Jadi kau pahan. Baca lo muka no, cara muka nak pandai no. Angke preso. Muka tak tolong kan nak, tu muka anjing na. Nak pandai me, ani ke preso muka sudah pandai lah. Tu ana ka baca lihat WA ang. Wah, ma WA na muru-muru apa elok me no ah. Aca lihat memori apa yang? Memori no. Ai tu masalah no depa gini no. Apa masalah no? Memori ko kena virus depa. Nih saya buka. Pono nak virus lo. Cuma memorinya pakai passwordnya nyonya tahu kecil no kena virus, dia pak no tengang lah yo lo you know. Oh kena virus, yo, nak bisa peluan, bisa apa? Barang melon no, 30.000, ada kena kolak lepas no. Paham ni? Maka maaf, kalau ndak perlu dibalian jadi balikan. Kenapa? Rusaknya anak-anak kita lebih berbahaya. Kenapa? Hilang masa depan kita. Nih, yang pertama nih, kenapa rusaknya? Anak-anak kita diserahkan pengasuhannya kepada HP ini, dan inilah yang paling pertama yang gadang pengaruhnya ke anak kita. Satu, yang kedua, apa yang terjadi gini? Kenapa anak kita begini sekarang? Terjadi kepada pergaulan bebas yang sekarang ini banyak, ini luar biasa. Yang kedua, karena mereka makin jauh dari masjid. Maaf bu, kita ambil pelajaran dari Ibrahim. Nabi Ibrahim, ketika Ismail lahir, Ismail itu lahirnya di Palestina. Dulu namanya negeri Kanaan, Palestina. Ketika Ismail lahir, Siti Sarah, istri tuanya Nabi Ibrahim, mengecek ke Ibrahim. Apa kata Siti Sarah? Daib. Itu kan Ibrahim tu nama daib. Daib atau daim. Daim kan him kan daim. Aka basar ano mada ano ba kini anak awak kala iyada walaupun nama layakan Siti Hajar, tapi dah walaupun Siti Hajar melayakan Ismail, tapi si Ismail tu anak ambo, jadi anak udah tu ba kini dah ambo bapa dapet. Kalau Ismail ko dijadikan anak nam kanarikan tugas udah menegakkan agama Allah, tu ba antilah di Palestina ko digadangkan dah. Bantun Palestina kurang bacampur ada, nan kurang aja lain, nan elok lain, nan taai lain, nan mada lain lo, nan cingkah orang lain lo. Tu jangan disikoda, orang disiko bacampur elok je buruk. Anda rancak tu, tu bato. Bawalah jauh-jauh dari sikoda, cari negari yang rancak untuk mendidik Ismail. Maka berdasarkan usulan Siti Sarah dan wahyu dari Allah, maka dibawalah Siti Hajar dan Ismail ke suatu daerah yang berjarak lebih kurang 2000 km dari Palestina. Nama daerahnya Bakkah, sekarang namanya menjadi Mekah. Maka dibawalah ke sini. Inilah makna doa Nabi Ibrahim, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, aku tinggalkan sebagian anak cucuku di negeri yang tak tumbuh-tumbuhan di siku ya Allah, inda baitikal muharram, di samping rumahmu yang mulia Ka'batullah. Maka artinya apa? Pelajaran kedua dari Ibrahim untuk kita apa? Bahwa kalau kita ingin punya anak yang saleh, maka pertama dan kedua dakikkan anak tu dengan masjid. Maka Ibrahim dia bawa anaknya tinggal dekat dengan Ka'bah, dengan rumah Allah, dekat juga Ka'bah. Maka awak kini orang tua zaman sekarang, kalau ingin anak ni bagus imannya, jadi anak saleh, yang kedua dakikkan anak je surau, dakikkan anak je musaji. Apalagi kalau dia laki-laki, dakikkan je surau. Mau ngece bu? Ambo jujur saja. Ambo bulan puasa patang angek bana hati ambo. Bantun marasai bu. Bulan puasa lain dak Bukit Tinggi, dak Padang Panjang, marasai. Manga ustaz-ustaz nama ceramah ko marasai. Bantun sudah mengaji minta tanda tangan anak-anak bu. Amos kiko tinggi buku panek lo tangan-tangan. Angek tiwa. Bantun anak-anak rami nan bujang nang gadi nang ketik-ketik ke surau minta tanda tangan ustaz. Gajam tun. Tapi gembira awak. Tapi abih puasa masuk Syawal. Anak nan rami itu
ndak boleh. Nanti tinggal surau si alai dua kelompok sen, PGG cek, PII cek, Persatuan Gaek-gaek, Persatuan Inyak-inyak, itu sen tinggal. Nang bujang kama, nang gadih mana? Habis. Lailang programnya lah habis. Programnya cuma sekali setahun. Habis lihat. Kini nanti tinggal di surau si alai, remaja-remaja senja sen. Angok lah dengan mari kayu. Itu namanya kaji. Angok mena tairi, ini kaji lagi dengan no. Itu tinggal surau. Nan bujang mah di kafe. Nan bujang ni mah di simpang bagi gitar. Nan bujang ni mah main internet, main game, main niko. Nan bujang ni mah asik bakai kian kemari. Maaf, mereka jauh dari masjid. Inilah PR kita. Ambo maaf bu bercerita ke diri ambo stek. Ambo tahun bulan November 2022 petang, 2022 petang, bulan November ganok lah umur ambo katiko tu sampai plus 8. Sampai 8 umur ambo tiko tu. Besok November sampai 9. Kecambuk umur sampai plus 8. Ambo nambah rusuhkan apa? Umur sampai 8. Samantaro anak ambonan paling gadang tu baru tamat kelas 6 tahun kini. Kalau petang tu no kelas 5 masuk kelas 6 SD. Umur lampe pula 8, anak paling gadang kelas 6 SD. Ada ibu-ibu tanya, batu lama na ustaz. Awak dapat antrian panjang keribangan. Ina, antri panjang ba, ambo menikah tahun 2001. Dapat anaknya 2011. 10 tahun antri. Orang nomor 2, antri nomor 2, nomor 250 itu lama, ina. Olah kalau umur 2001 ambo nikah, tentu kalau langsung dapat anak tu lah kuliah anak ini. Tapi dia antri panjang 10 tahun antri no, tu mah kelas 6 CD no baru. Tapi anak mau pikirkan bukan masalah di mana ke sekolah, di mana besok ke rajo, di mana ke rumah, auto no ndak. Mau pikir apa? Umur lampe 8. Anak baru kelas 6 CD paling gadang. Anak merusuhan kok lay panjang umur, siai badan, lay modeko jo pangana, bisa ambo ang kasurawang, mengaji yang bisa ambo itu. Sampai gini bisa kasurau, bisa ambo itu. Tapi kerja ambo andai kata singke umur, kini kan sutai banyak mati. Sutai banyak mati. Aku tiba dia awak, kau tiba lo mati doa kan? Anak kete baru. Aba abis agamonyo sa paninggambo, itu nomor urusan bu. Baan nanti agamonyo sa paninggambo, kalau maafnya ketik-ketik lah kita tinggalkan. Maka ambo sajaknya TK sampai kini kelas 6, ambo tetap tidak pernah asa mau ngecek nan sumbayang 5 waktu dan laki-laki wajib ke surau. Sampai kini kelas 6 subuh ambo jagoan, kalau nak jagonya ambo jagoan. Dulu bahkan TK ambo berdukung ke surau. Alun-alun anda jago no bodukong surau, buat tak ni surau tu lelok. Diajak ke surau, bantun. Kalau lah dari ketek diajak ke surau, laki gadang besoknya teraja ke surau. Maka kerja orang awak ketek tak manjo-manjo, gadang tak bau-bau, lagai tak rubah tidur. Kalau dari ketek diajak ke surau, nyuri dakik je surau, dan majano ke surau gampang. Nah inilah makanya. Kalau lah didakenya surau, insyaAllah sekidaknya inilah sebagai basis kekuatan untuk agamanya. Kalau didakenya surau, maka terang abang surau. Kini tidak disuruh banana ke surau. Kenapa? Maaf, ada kawan-kawan dan pengurus haji ngecek kamu, Ustaz. Kepada ambo je maaf Ustaz lah, jangan anak orang Ustaz. Anak densen tidak pandai dan bawanya ke surau. Itulah pengurus haji nampak nanti. Jangan anak orang Ustaz, anak den ndak pandai dan bawanya ke surau. Bantu ndak, salah diambo Ustaz. Salah ba dari ketik ndak baja ke surau. Lagadang kini lapayah majanya ke surau. Maka maaf, Ibrahim anaknya baru lahir, dia dekatkan tinggalnya dengan masjid. Untuk apa? Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, supaya anak-anak ambo kau mendirikan salatnya ya Allah. Itulah Ibrahim. Maka salah satu nilai yang diwariskan Ibrahim untuk kita apa? Tak lain adalah dakikkan anak kojo surau. Kini maaf Bapak Ibu, ndak disas untuk maisa mambo anak ke surau ba
Maka kalau ingin maja anak ke surau, tentu mulai dari ibda' binafsi, mulai dari diri awak dulu. Maka maaf, awak ndak bisa memaja anak ke surau, ndak awak mulai dulu. Nampak ke orang tua, kalau apa nu kancan taga anak no, ndak na balari maraton anak no. Artinya apa? Anak tu ma fil aba fil abna, manggai bana bapak biasanya begitu anaknya. Maka nan pertama kalau ingin maja anak ke surau, awak ke surau dulu. Kini banyak orang gaek kok kan, maka diajarkan di orang tua kita, awak jadi orang tua, jadi apa, jadi ama, harus seroman je orang memandikan kudo. Baru orang mandian kudo. Orang kalau mandian kudo, orang memandian dulu masuk tabe, baru kudo menurui. Amal itu orang mandian kudo. Nak mau kudo main tunggu-tunggu dalam tabe itu doh. Awak simpak sudah tu. Tu betul. Kalau orang mandikan kudo, orang memandian dulu masuk tabe, baru kudo menurui. Amal itu murah bawa no. Tapi nan banyak ranggai zaman orang tua zaman sekarang nan banyak mode orang mandikan baru. Baru mandi baru, nam baru akan cimpam dalam pait mengangkang tegak detik itu namanya mandi. Sebenarnya sudah apa mina sudah meang apa mina sembayang dah. Jadi akan menyuruh anak sembayang apa mina sembayang, menyuruh anak apa anak surau apa nyusun ke surau dah. Maka sekarang ni yang kedua, ternyata PR kita adalah untuk mendakikan anak kita ke surau. Mabuk berapa persen kita orang tua yang serius dalam memperhatikan agama anak-anak kita. Ambo bulan puasa katang ngaji ceramah Ramadan di Masjid Syifa Yarsi, di Masjid Yarsi. Sudah ambo ngaji sembahyang tarawih, sudah tarawih pulang. Pas pulang ambil onda di parkiran, ambo keluar di Rumah Sakit Yarsi itu. Pas keluar ambo caliak kasuwo sawala kida ka kasasuwo ka maaf sasuwo ke arah ka Bakambalo. Ado merek no kafe. Ambo caliak isi no panuh jamaah no panuh kafe itu nampak no. Onda babari ni muko kafe itu. Nak bujang nak gadi minum air sengene no. Galai kete no. Allah mau minum no tu. Asak panuh kafe itu. Ambo caliak no kakida ko kasimpang Yarsi. Ambo peluan onda kakida tibo di simpang Yarsi. Kalau kasuwo ambo tibo ka Parang Panjang, tibo ka Sungai Pua. Kalau kakida ambo ka Pasateh tibo no. Ambo belok lah onda aku ke Pasateh Bukit Tinggi. Dari simpang Yarsi Bukit Tinggi itu sampai ke Pasateh itu bara banyak kursi di tepi labuah tu. Ambo caliak jam 10 malam tu bulan puasa, rami si kursi itu. Besi serono. Isi no si anak bujang nak gadi. Ada nan minum duduk elok-elok sen. Ada nan duduk minum kopi, teh tak minum kopi 78. Ada nan makan kacang goreng. Ada nan duduk elok-elok sen. Ada duduk nak barang-barang kepala. Tu dia seorang panuh tu lah kursi itu. Kecambo dalam hati ambo, ko paja-paja nan gadi-gadi nan bujang-bujang nan duduk di tepi labuah kini ko. Anak yatim piatukah mereka semua? Tidak. Apa no ado, amak no ado. Tapi kama apa no? Kama amak no? Dan dari berapa persen apa no ju amak no? Nan anak no nan malala jam 10 malam tu di bulan puasa pulang ke rumah di bawah dia apa no? Mariam. Apa? Ang babuko di rumah cakap. Sudah buko makan apa ke surau? Ang keluar lo. Tapi di surau nak nampak penjahit duang ang. Di mana cakap semasa? Barang nak tanya itu. Akau di mana kau tarawih cakap? Barang nak tanya itu karena di mang sembayang, di mang tarawih cakap. Lai barang nan bertanya itu. Nampaknya dah biarkan pula lah anak kini kau sudah kebebasan, ndak mau dikekang-kekang doh. Tu aku tu. Akhirnya terjadilah hal-hal yang sekarang banyak terjadi. Maka maaf bu, yang kedua nilai dari Ibrahim apa? Kalau ingin anak kita saleh, yang kedua dekatkan mereka dengan masjid. Mudah-mudahan bu, kita ibu-ibu apa-apa, kita ansu-ansu ada ide kita. Mudah-mudahan anak kita bisa dibawa ke surau. Ini satu. Yang kedua, yang ketiga, apa nilai yang ketiga dari Ibrahim untuk kita? Tak lain adalah kalau ingin anak kita selamat, ini anak kita yobana terjauh dari segala perbuatan maksiat. Yang ketiga, tidak lain adalah doakan anak-anak kita. Bau saum bau kamu saji Allah
Majayalah, masuk sekolah lah. Kini doakan dia. Jangan pernah berhenti mendoakan anak. Indah awak sajunan minta mendoakan anak, mendoakan awak. Tapi kita orang tua doakan anak. Kenapa? Doaul walidi alal waladi kadoain nabi ala ummati. Doa orang tua kepada anaknya seperti doa nabi kepada umatnya. Tak ada nama ambil. Makanya maaf ibu-ibu yang punya anak kecil-kecil sekarang atau lala gadang no kini, maaf, maka doakan dia. Bila mendoa no? Yang paling bagus tu ketika pertama, waktu yang bagus doakan anak pertama ketika sajid, sujud. Ketika sembahyang tu maaf nih, ambo nganjurkan ketika salat sunat. Kalau salat wajib ikut ke imam ruku', imam sujud. So dulu makmum kau kadang-kadang nu ngarengkang kali ke imam sujud no dua euro, imam lada dua anu sujud euro ada makmum nama dia tu di lama-lama biarlah mengai imam capek-capek nak dia nama dia. Maka maaf, ketika salat sunat maka di rakaat di sujud terakhir sebelum salam sudah baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Sebelum duduk doalah. Apa doanya? Ambil doa Nabi Ibrahim, surah Ibrahim ayat 40. Apa doa Ibrahim? Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan aku menjadi orang-orang yang mendirikan salat dan juga anak-anakku ya Allah mendirikan salat. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, kabulkan doa ini. Baca doa itu ketika sujud. Ya Allah, jadikan ambo orang nan mendirikan salat dan anak-anak ambo ya Allah mendirikan salat. Rabbana wa taqabbal du'a. Doalah. Maka ketika sujud doakan anak kita. Kenapa? Awak lah usaha, majalah, masuk sekolah lah, masuk mengaji lah, menjaga pergaulan lah. Tapi kita perlu bantuan Allah. Maka minta ketika sujud, minta. Itu surah Ibrahim ayat 40. Surah ampe balik ayat 40. Baca bubuik salin sudah tu maaf apa dalam solat baca dalam solat. Minta ke Allah. Kata Nabi, posisi yang paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya ketika sajid, sujud, itu posisi paling bagus. Maka minta ke Allah, mudah-mudahan anak-anak kita terjaga salatnya. Nih doa, jangan pernah berhenti mendoakan anak. Ketika sujud doa. Apa lagi? Fi duburi, di ujung salat. Fil alamina innaka hamidum majid. Sebelum salam tambah doa. Doa yang diajarkan Nabi ada apa? Doa yang diajarkan Nabi banyak nih. Cuma Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, min adzabil qabri, min fitnatil mahya wal mamat, min syarri fitnatil masiihid dajjal. Itu doa boleh dibaca. Tapi ada juga yang boleh doa kita tambah. Doa untuk anak kita. Ketika sebelum salam, fil alamina innaka hamidum majid. Ndak pandai bahasa Arab, bahasa awak tapi baca dalam hati. Ndak boleh dimucuan, dia baca dimucuan boleh bantun. Selain bahasa Arab tak boleh. Dengan dalam hati boleh. Fil alamina innaka hamidum majid. Baca dalam hati. Ya Allah, anak dan mada bana Tuhan. Luna anatino ya Allah, minta dalam hati. Mudah-mudahan Allah kabulkan, dengarkan doa kita. Ketika sujud, doa. Di ujung salat, doa. Yang ketiga, ba'dal faridah. Setelah salat salat fardu, aku lah bebas kok. Ke dalam salat, wajib bahasa Arab. Tapi sudah sembahyang, boleh doanya pakai bahasa yang kita mampu. Bisa bahasa Arab? Pakai bahasa Arab. Tapi ini bahasa Arab? Bahasa Indonesia. Nak pakai bahasa Indonesia? Bahasa Minang. Nak bahasa Minang? Bahasa Inggris. Mandarin. Pokoknya anak bisa doa. Mendoalah, doakan anak kita. Mudah-mudahan mereka menjadi anak-anak yang soleh. 3. Setelah jaga jangan berikan barang yang tidak patut diberikan ke anak. Dan kedua, jaga dekatkan mereka dengan masjid. Yang ketiga, doakan beri dia. Dan yang keempat, kalau ingin anak kita jadi soleh, kasih anak kita makan dengan makanan yang halal, thayyibah, halal dan
thayyib. Maka jangan sekali-kali magi anak dengan harta yang haram. Kenapa? Harta yang haram itu akan merusak kepada mental, moral, akhlak anak-anak kita. Maka kini ada orang gaib punya prinsip, nan pokok kini anak makan, nan pokok kini bini makan, nan pokok kini keluarga makan, nan pokok kini TST, talatak santuang tarui. Yang lidi nan ijuak nan kini ini sesuatu loh. Ini udah yang sekarang nih. Maka ada orang nan halal dimakan, nan haram balulu aja dia, karena mereka tak tahu bahwa makanan yang haram itu pengaruhnya besar kepada otak anak kita, berlaku anak-anak kita, itu berpengaruh kepada makanan itu berpengaruh buat anak-anak kita. Maka jaga makanannya dari makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, mudah-mudahan dari apa yang diwariskan Ibrahim untuk kita bisa kita jadikan ini pelajaran, kita ambil sebagai contoh buat kita untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita berumah tangga, buat anak-anak kita. Dan kita berharap mudah-mudahan kita nan tua-tua, ibu-ibu apa-apa, andai kata kita meninggal nanti, mudah-mudahan kita meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Tapi yang kita harapkan apa? Sudah lama tiwa rancak, kita berharap anak-anak yang kita tinggalkan anak-anak yang saleh. Baralah kamalang nih ibu, awak sembayang rajin, puasa rajin, ibadah rajin, lah kau masuk surga. Tunggu no Tuhan, no bisa ada dong. Betul Tuhan, ikut anak baca tu no menuntui no Tuhan. Kira balik, manga, yo anak awak go, yo abang menuntui lang. Nyo apa ambogo, nyo orang gaya ambogo, nyo sembahyang, ada yang sembahyang nonton sen, no ibadah, ada yang ibadah nonton sen, ada yang macam no diam saja, nyo orang gaya den, tapi tidak pernah mendidik den. Kini kalau ambo sesenar pun dak tuan, kalau bagontoroyo nyo jadi akhirnya aturan sesurugo, ndak jadi sesurugo dek gara anak-anak kita. Jangan ingat anak tu tanggung jawab dunia akhirat. Maka kita akan dituntut nanti. Maka nanti dalam surah Abasa tu, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Nanti ada anak apa-apa lari mencari anak no. Suami lari mencari bini no. Bantun nyo kali tuntui de bini no, kali tuntui di anak no. Lari apa-apa, lari suami mencari bini no. Kenapa? Karena dia tidak mendidik anaknya, tidak mendidik istrinya. Maka kita berharap mudah-mudahan nanti di akhirat kita menjadi orang yang bisa mempertanggungjawabkan semua yang Allah amanahkan kepada kita di dunia sekarang ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu nasketek bermanfaat. Terima kasih, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.